berjumpa lagi dengan Bu Hartuti dalam pembelajaran daring. Agar kita terhindar dari penyebaran virus corona, jangan lupa patuhi selalu gerakan 5M. Yang pertama, memakai masker dengan benar. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak 1 meter. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Ayo kawan jaga kesehatan, dengan 5M kita lakukan agar terhindar dari corona. Kita lakukan bersama-sama, memakai masker dengan benar, mencuci tangan memakai sabun, menjaga jarak 1 meter, tak lupa menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. 5M untuk jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Sugeng Enjang. Selamat pagi anak-anak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin ya robbal alamin. Siapa yang sudah sarapan? Siapa? Bagus. Sarapan itu penting untuk kita sebelum kita memulai belajar. Kenapa? Agar kita bisa lebih berkonsentrasi dalam belajar. Kalau sudah mandi dan sarapan, marilah kita memulai pelajaran dengan berdoa bersama-sama. Yuk, kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah anak-anak menyiapkan buku pelajaran dan alat tulisnya? Kalau belum siap, Bu Guru beri kesempatan mengambil alat tulis dan buku pelajaran untuk mencatat materi yang akan Bu Guru sampaikan. Are you ready? Sudah siap kan belajar? Kali ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema ke-1, komponen ekosistem, pembelajaran ke-1. Bu Guru harapkan setelah Bu Guru sampaikan materi ini, kalian yang pertama mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Yang kedua, mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Pernahkah kalian pergi ke desa? Kira-kira di desa ada apa saja sih? Yuk, ikuti Bu Guru, kita pergi ke desa. Di desa biasanya ada beberapa hewan-hewan peliharaan seperti sapi, kambing, bebek, ayam, dan sebagainya. Sapi, kambing, ayam, bebek adalah beberapa contoh makhluk hidup. Semua makhluk hidup membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau disebut biotik dan bagian yang tidak hidup disebut abiotik. Bagian yang hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan bagian yang tidak hidup terdiri atas air, tanah, dan udara. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu sesuai kebutuhan makhluk hidup. Cahaya matahari juga dapat membantu tumbuhan membuat makanannya atau yang disebut dengan fotosintesis. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan di atasnya dan hewan kecil lainnya yang berada di dalam tanah. Bagian hidup dan bagian tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Apa saja sih yang menyusun ekosistem?
Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Sedangkan populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati daerah tertentu. Misalnya di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup yang terdapat di daerah tertentu. Misalnya komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Pada komunitas padang rumput, selain terdapat populasi tumbuhan rumput, ada juga beberapa populasi hewan. Di antaranya ada populasi bison, populasi singa, populasi anjing liar, populasi serigala, populasi gajah, populasi jerapah, populasi kanguru, dan populasi ular. Hewan-hewan tersebut tentunya membutuhkan makanan untuk mempertahankan hidupnya. Kira-kira apa saja jenis makanan hewan? Mari kita simak teks non-fiksi berikut tentang jenis-jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Dari teks non-fiksi yang berjudul jenis makanan hewan, kita dapat menentukan pikiran utama dan informasi penting pada setiap paragrafnya. Pada paragraf pertama, pikiran utamanya yaitu jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Sedangkan informasi pentingnya yaitu hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Pada paragraf kedua, pikiran utamanya yaitu bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Sedangkan informasi pentingnya yaitu hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan.
Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Pada paragraf ketiga, pikiran utamanya yaitu beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Sedangkan informasi pentingnya yaitu hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Mudah bukan cara menentukan pikiran utama dan informasi penting di sebuah teks non-fiksi pada setiap paragraf? Ya, luar biasa. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan Bu Guru tentang materi tema 5, ekosistem, subtema ke-1, komponen ekosistem, pembelajaran ke-1. Coba, apakah kalian masih ingat apa itu ekosistem dan komponen ekosistem? Ya, bagus. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup di sebuah lingkungan. Sedangkan komponen ekosistem adalah individu, populasi, dan komunitas. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan dapat dipahami dengan mudah dan bermanfaat untuk kalian. Bertemu lagi dengan Bu Guru di pembelajaran berikutnya pada materi tema 5 ekosistem, subtema ke-1, komponen ekosistem, pembelajaran ke-2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.